Yahudi, orang suka manggil setan. Kemudian di Blavatsky, Merdeka Barat yang sekarang jadi Indosat juga dulu tempat manggil setan. Bapenas tempat manggil setan, makanya perencanaan pembangunan di situ kayak setan jalannya. Rakyat kaya tetap miskin karena bau setan dia punya perencanaan pembangunan. Jadi itu semua yang terjadi. Nah, jadi kita di sini gunanya mempelajari sejarah adalah untuk kita mengetahui jati diri kita. Jati diri kita ini kan bukan nggak ada orang Yahudi kemarin, ya ada. Nah, teosofi Severeniging misalnya, teosofi Severeniging itu adalah bapaknya Bung Karno anggota awal. Raden Sukemi anggota awal teosofi Severeniging. Nah, ini juga Illuminati. Dia menyoroti masalah-masalah ketuhanan. Illuminati itu akan menyoroti. Bapak kita Abdul Hadi WM, dia bisa menyoroti. Yang disoroti bisa perkara Syiah Imam 12, bisa. Ini kenapa 12 nih imam kita, kan begitu. Itu juga bisa. Itu Illuminati juga namanya. Ya kan? Jadi Illuminati bukan milik Yahudi. Illuminati adalah siapa aja di studi yang mendalam dalam suatu permasalahan, termasuk SBY, Bunda Putri dan Lutfi Hasan Ishak, itu juga namanya Illuminati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih saya bukan Kang Ilyas Pak. Bukan Kang Ilyas saya. Pak Abdul Hadi WM, silakan. Bapak. Ya, saya pertama ingin menyerahkan sedikit tentang pengertian Illuminasi yang saya ketahui, kemudian tentang simbol-simbol yang ada hubungannya dengan piramid dan orang-orang Austronia, peradaban bangsa Austronia. Saya tidak mengatakan Nusantara karena istilah ini sangat penting ya. Dulu orang Nusantara itu disebut orang-orang Austronia. Bahasanya membentang sampai dari Marindanin sampai Madagaskar gitu, dari Pulau Pascal sampai ke barat ya, dari Formosa di sebelah utara Taiwan itu sebetulnya wilayah Indonesia ya. Jadi kita bisa mengklaim Australia, New Zealand itu wilayah Indonesia. Itu boleh saja kita negara besar yang menakut. Yang pertama Illuminasi yang saya pahami dalam konteks Freemasonry ini adalah satu gerakan yang ada hubungannya dengan simbol di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu, yaitu simbol the war of Babylon, perempuan Babylon, atau kalau kasarnya pelacur Babylon. Pelacur Babylon itu siapa? Yaitu adalah satu dewi yang dipuja-puja di zaman Babilonia itu, karena cara pemujaannya itu adalah kebalikan daripada agama biasa, karena dia orgasme segala macam itu, pemujaan seksual itu ya yang dilakukan dengan, karena apa, pada waktu itu di tumbuh mitos tentang perempuan Babylon ini ketika orang-orang Nebukadnezar itu menaklukkan Yerusalem dan membawa banyak orang Yahudi ke Babylon, kemudian di satu kerajaan kasar, kemudian tawanan Yahudi itu kalau mau dibebaskan itu kemudian diberi kebebasan melakukan pesta di jalan raya itu. Pesta itu kerajaan Tuhan itu, kerajaan Yahweh itu, kerajaan Tuhan itu. Siapa itu? Babilonia, Persia, Mesir, Yunani, Romawi, kemudian di sini India, kemudian Makedonia. Kira-kira itu tujuh itu bisa ditafsirkan segala macam. Jadi yang ini saya maksud adalah itu berat. Nah, simbolnya adalah membalikkan kekuasaan dunia ini, bahwa sementara sebagai lawan daripada gereja Katolik menghantam bagaimana kita tuh menguasai dunia dengan cara kebalikan, yaitu dengan memuja setan. Itu inspirasi untuk Illuminasi itu sebagian diperoleh ketika orang-orang Persia menaruhkan menaruhkan Babilonia, dan kemudian orang-orang Yahudi itu dibebaskan oleh orang-orang Cyril yang agung. Kemudian mereka mengadopsi ide-ide dari agama Zoroaster tentang itu. Dalam agama Zoroaster itu dibalikkan agama menjadi Tuhan dewa itu